Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh peserta acara konferensi daring terkini obstetrik ginekologi khusus untuk bidan dan dokter umum. Dan terutama pada hari ini pada workshop deteksi dini kanker serviks. Sesungguhnya saya ucapkan terima kasih atas keikutsertaan para peserta yang ingin masih mengikuti workshop kami untuk mengupdating, minimal artinya mengupgrade atau merecalling. Sebenarnya untuk tindakan pemeriksaan plasmir ini merupakan salah satu kompetensi saudara-saudara peserta sekalian. Artinya saya di sini hanya untuk merecalling, mengingatkan mungkin bagaimana updating yang terbaru dari pemeriksaan plasmir ini. Oke, jadi materi pada hari ini saya mulai dengan pemeriksaan plasmir dan tindak lanjutnya. Kita ketahui pada materi-materi yang sebelumnya sudah diketahui bahwa natural history dari kanker cervix ini disebabkan oleh virus yang namanya human papilloma virus. Dan itu termasuk adalah yang high risk. Di sini kita lihat tipe-tipenya, ada beberapa tipe penyebab kanker cervix, terutama tipe HPV yang high risk. Nah, proses pengembangannya sebenarnya kenapa sih kalau misalnya kanker serviks ini tuh bisa kita cegah? Karena coba kita lihat perjalanannya cukup panjang, 0 sampai 10 tahun atau bahkan sampai 20 tahun baru dia akan menjadi kanker serviks. Nah, kita bisa cut sebenarnya sebelum dia menjadi kanker. Nah, ini yang kita harus pelajari. Kok bisa ya kanker itu bisa dicegah? Nah, kita lihat perjalanan kanker serviks 10-15 tahun, diantaranya gejalanya pertama kali mungkin adanya di sini. Kita ketahui perdarahan di luar siklus menstruasi, perdarahan pasca sengaunga, kemudian keputihan. Kemudian kalau sudah terlalu lanjut, maka barulah keluhan-keluhan ini dirasakan seperti rasa nyeri di panggul, kemudian nyeri kandung kencing, kebocoran vagina, gangguan buang air kecil, bahkan buang air besar. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara pencegahan kanker serviks ini? Pertama, ada dua, yaitu primer dan sekunder. Nah, kalau primer kita ketahui seperti zaman COVID ini ya, kita melakukan vaksinasi. Nah, HPV ini dapat dilakukan pencegahan dengan diberikan vaksinasi HPV. Nah, diberikannya selama 3 kali dalam waktu 6 bulan, yaitu pada 0, kemudian 1 atau 2 bulan berikutnya, kemudian suntikan ketiga pada bulan ke-6. Nah, yang kedua, yang tidak kalah penting adalah pencegahan sekunder, yaitu kita lakukan screening. Nah, screening ini yang kita bahas pada materi ini, yaitu untuk mendeteksi dini kanker serviks dan terapi lesi prakanker sehingga dia tidak menjadi kanker. Jadi kita cut perjalanannya sampai di prakanker saja. Sebenarnya WHO itu udah mencantumkan goal. Apa sih goalnya? Nah, ternyata 90% artinya anak gadis ya sudah tervaksinasi dan 70% seluruh wanitanya sudah terdeteksi dini atau dilakukan screening, dan diharapkan 30% angka kematian akan menurun yang disebabkan oleh kanker serviks. Nah, kita mulai dari strategi pencegahan kanker serviks ini dengan melalui deteksi dini, artinya dengan melakukan pencegahan secara sekunder. Apa yang kita sebut dengan screening yang ideal? Screening artinya kita melakukan pemeriksaan yang sangat luas. Pertama, harus efektif. Yang kedua, aman. Yang ketiga, praktis, terjangkau, dan dapat dilaksanakan dalam populasi yang banyak. Nah, apa saja yang kita lakukan untuk mendeteksi dini kanker serviks ini? Yaitu yang paling murah nih urutannya. Kalau kita lihat di sini ya, urutannya yang paling gampang, paling murah adalah tes IVA. Kemudian kita lakukan plasmir. Kemudian ada updating terbaru kalau di kota besar kita melakukan tes HPV DNA. Nah, baru dilakukan oleh SPOG yang telah terlatih, baru kita lakukan kolposkopi apabila ada kelainan di antara 3 ini. Tapi yang paling aman atau paling gampang dilakukan sebenarnya sih si tes IVA ini ya. Nah, saat ini saya tidak membahas deteksi dini yang lain, tapi saya membahas adalah pap smear.
Kita ketahui tujuan pasmir tentu saja mengetahui serviknya normal atau tidak, mengetahui ada kelainan atau tidak dan derajat kelainannya, dan memastikan adanya lesi prakanker atau tidak. Nah, jenis pasmir itu ada dua, yang kita ketahui konvensional dan sitologi berbasis cairan atau bahasa Inggrisnya adalah LBC, Liquid Based Cytology. Nah, bagaimana yang pasmir konvensional ini dapat dilakukan sebenarnya? Dan dia sifatnya sederhana, cepat, tidak sakit, tanpa komplikasi, dan termasuk yang akurat. Langkahnya bagaimana nih untuk melakukan pasmir ini? Tentu saja pertama kali kita harus mempersiapkan alat dulu, mulai dari meja ginekologi, kemudian alat-alatnya, lampu sorot, sarung tangan, sabun, handuk, dan lain-lain. Dan yang paling penting adalah ini. Nih, kita lihat di sini, spekulum tentu saja harus kita siapkan, spatula, sitobras, dan spray etil alkohol 95% untuk memfiksasi spesimen. Bagaimana caranya? Pertama kali, persiapan pasien dulu nih. Pasien disuruh pipis dulu, kemudian kita lepaskan pasien untuk melepaskan pakaian sendiri, kemudian kita persilahkan pasien untuk berbaring di meja ginekologi, atur posisi dengan posisi litotomi, kemudian kita arahkan lampu sorot ke arah vulva. Nah, persiapan diri kita gimana? Tentu saja kita harus menginform konsen, jelaskan proses pasmir itu bagaimana, ada rasa tidak nyaman tapi tidak sakit, dan yang paling penting adalah 6 langkah cuci tangan. Tentu saja kita proteksi diri dengan menggunakan apron dan sarung tangan. Bagaimana prosedur pasmir ini? Kita bisa lihat nih dari video berikut ini. Pemeriksa duduk persis di depan vulva vagina, kemudian kita melakukan inspeksi pada vulva dan perineumnya. Kemudian kita masukkan spekulum secara gentle sampai serviknya dapat teridentifikasi. Kita lihat videonya ya. Nah, kita lihat di sini. Ini kita ambil spekulumnya. Tentu saja ini sih pasti udah pada tahu ya, karena Bu Bidan sama dokter umum pasti sudah kompeten. Saya hanya mengingatkan saja. Ini pada peraga. Kita pertama kali masuk itu tentu saja dengan gentle, jangan membuat pasien itu kapok untuk dilakukan pasmir. Kita masukkan spekulum sampai porsionya teridentifikasi, sehingga kita dapat melihat kelainan atau kita dapat melakukan inspeksi porsio atau serviks yang kita ambil spesimennya. Lalu kita fiksasi, kita kunci, baru kita melakukan pasmir. Nah, berikutnya adalah ini dia. Setelah porsio teridentifikasi, ada dua cara, yaitu dengan menggunakan spatula aera kita mengambil dari ektoserviknya. Kita lihat di sini. Mungkin di sini endoserviknya pun juga akan terambil, tapi akan lebih baik endoservik kita menggunakan sitobras karena kita mengambil cukup dalam untuk endoserviknya. Lalu setelah kita ambil sampelnya, maka kita oleskan ke objek las. Nah, ini dia ya. Kemudian kita lanjutkan kembali setelah diletakkan di objek las. Kemudian kita fiksasinya yaitu dengan menggunakan alkohol, kita spray sejauh 20-25 cm, kemudian kita tunggu sampai 15 menit dan jangan lupa berikan nama. Baru kita kirimkan ke lab untuk pemeriksaan sitologi di laboratorium patologi anatomi. Nah, setelah selesai jangan lupa kita harus melakukan pemeriksaan bimanual. Kenapa? Untuk mengetahui ada kelainan nggak sebenarnya dari rahimnya, atau ternyata ada massa di adnexa atau ada kista. Nah, untuk menentukan konsistensi dari rahim dan adnexa atau ovarium. Nah, tadi yang konvensional. Sekarang kita, apa sih bedanya dengan sitologi berbasis cairan? Nah, pengambilan sampel sama. Hanya perbedaannya tadi kita lakukan di sampelnya diberikan di objek las. Kalau sitologi cairan, maka kita menggunakan suatu spesimen untuk dimasukkan ke sitologi berupa berbasis cairan.
Nah, teknologinya setelah ini mungkin akan diproses sehingga apa keuntungannya sebenarnya sitologi berbasis cairan ini? Faktor-faktor pengganggu yang menyebabkan penghalangan pembacaan pada objek gelas pada pemeriksaan sitologi itu akan lebih sedikit. Artinya kayak darah, kemudian mungkin sperma atau yang lain, atau sel-sel serviknya itu akan tertumpuk, itu lebih baik hasilnya pada sitologi berbasis cairan dibandingkan yang konvensional. Ini kita lihat ya. Kemudian, kapan sih sebenarnya setelah kita mengetahui proses tadi, kapan waktu yang tepat untuk dilakukan pap smear? Sebenarnya pertama, yang pasti tidak lagi berdarah atau menstruasi. Dan sebaiknya bagusnya 3-7 hari pasca atau 5 hari menjelang menstruasi. Jadi kalau udah bersih mens, jangan langsung besoknya pap smear. Tunggu dulu ya 3 hari atau 5 harian. Nah, untuk yang konvensional, sebenarnya 1-3 hari sebelumnya itu tidak melakukan hubungan seksual. Tapi untuk yang liquid base saya rasa 24 jam cukup. Dan satu lagi harus diingatkan ke pasien kadang-kadang mengeluh, dok saya nggak mens, jadi saya nggak bisa pap smear. Nah ini perkataan kenapa? Karena kan kalau pap smear itu harus habis mens. Nah ini harus ditekankan bahwa bukan sesudah mens, tapi artinya kalau sedang mens tunggu bersih atau tidak ada perdarahan. Jadi bukan berarti kalau tidak mens dia sudah menopause nggak boleh di pap smear, itu salah. Nah itu harus diingatkan kepada pasien. Nah siapa saja sih yang dilakukan pap smear? Pertama, wanita di atas 21 tahun, wanita yang sudah menikah atau seksual aktif minimal 1-2 tahun, kemudian kita rutin melakukannya 2-3 tahun sekali. Kecuali kalau ada kelainan dari hasil pap smear, tentu saja akan terjadi pemendekan untuk screening atau follow up dari hasil pap smear tersebut. Siapa saja yang tidak perlu dilakukan pap smear sebenarnya? Untuk screening, wanita di bawah 21 tahun. Tapi hati-hati, kalau dia seksual aktifnya sejak umur 16 tahun, maka dia masuknya kategori tadi, 1-2 tahun setelah seksual aktif dia harus dilakukan screening. Ini kalau screening massal, maka kita lakukan screening massal di atas 21 tahun. Kemudian, wanita di usia 65 tahun yang sebelumnya telah dilakukan pap smear 2 kali hasilnya normal. Nah, selanjutnya dia tidak perlu melakukan pemeriksaan pap smear kembali karena tadi kalau misalnya kanker serviks itu perjalanannya panjang. Jadi artinya 2 kali normal insya Allah sih baik-baik aja dia. Yang berikutnya adalah wanita yang sudah dilakukan pengangkatan atau operasi pengangkatan rahim dengan serviks yang sudah diambil bukan atas indikasi lesi prakanker serviks maupun kanker serviks. Nah, ini kita ketahui untuk updating sebenarnya hasil-hasil pap smear nih. Kadang-kadang aku udah terima hasil pap smear, ada berdasarkan papan Nicolo, terus kemudian neoplasma segala macam. Nah, kita yang paling terakhir, kita sekarang itu mengikuti Bethesda. Nah, klasifikasinya pertama normal, displasia ringan, displasia sedang, displasia berat, karsinoma in situ. Nah, Bethesda di sini. Nah, kadang-kadang saudara sekalian pasti akan menemukan bahwa ada hasilnya askus, low grade seal, high grade seal. Nah, itu adalah masuk ke lesi prakanker. Tes yang berikutnya untuk deteksi dini ini selain dari pap smear adalah yang kita ketahui tes HPV. Artinya kita mengetahui ada nggak sih sebenarnya si HPV DNA ini gitu. Jadi si virus ini ada nggak di tubuh pasien kita. Maka pengambilannya sama sebenarnya seperti proses pap smear tadi, hanya menggunakan liquid base gitu. Jadi nanti kita akan lihat hasilnya adalah seperti ini. Ditemukan nggak HPV DNA yang high risk terdeteksi atau tidak beberapa tipe ini, dan bisa juga untuk yang terdeteksi yang low risk. Nah, low risk ini adalah penyebab bukan penyebab kanker serviks, tapi dia penyakit menular seksual yang kita kenal dengan kondiloma acuminata. Teknik pengambilan sama. Nah, waktu tahun lalu memang ada namanya self collecting sample, tapi saat ini ditarik kembali. Itu bisa dikerjakan sendiri sebenarnya dengan menggunakan namanya panty liner. Tapi saat ini mungkin karena di Indonesia belum terbiasa, maka self collecting sample ini mungkin belum ada lagi. Kalau tahun kemarin sudah ada.
Nah, bagaimana tindak lanjut hasil pasmir? Misalnya nih, saudara sekalian, dokter umum melihat, oh nih hasil pasmirnya ini dok, bisa dibacain nggak gitu. Nah, kita lihat di sini ada beberapa podemen. Nah, hasil pasmir ini apabila terjadi bisa misalnya lesi prakanker atau displasia ringan mempunyai tempat untuk konservatif. Kenapa? 50% dia menjadi regresi, menjadi spontan, artinya tidak menjadi progresif. 35% itu dia persisten menjadi suatu kanker serviks dan 15% mungkin jadi high grade seal. Nah, di sini kita lihat deteksi dini. Pertama kita lakukan adalah rutin pasmir. Kemudian ternyata hasilnya kalau negatif ya alhamdulillah ya. Kemudian rutin lagi 2-3 tahun. Tapi kalau kita temukan di sini bahwa askus. Nah, kalau askus atau low grade seal kita lakukan adalah pasmir ulang 6 bulan. Bila memang pasiennya ada di kota-kota yang ada lab pemeriksaan HPV DNA, bisa dilakukan HPV DNA. Tapi kemudian kalau hasilnya high grade seal bagaimana dok? Itu langsung dirujuk untuk dilakukan kolposkopi. Nah, kalau misalnya hasil pasmir yang tadi nih dari askus menjadi atau low grade seal, hasil pasmirnya kalau misalnya negatif, ya syukur, nanti aja dia rutin kembali. Tapi kalau misalnya dia lakukan HPV positif atau high grade seal, kita lakukan kolposkopi. Begitu juga kalau misalnya hasilnya menjadi high grade seal, maka kalau kita menemukan HPV-nya negatif, tuh hasilnya tetap askus, pasmir kembali dalam 6 bulan. Prinsipnya begini, kalau askus dan low grade seal, tadi kan regresi spontan dia bisa 50-70%, artinya masih bisa kita lakukan konservatif, dia lakukan pasmir 6 bulan. Tapi kalau judulnya high grade seal dan HPV DNA positif, langsung rujuk untuk dilakukan kolposkopi. Itu simpelnya, untuk mengingat ya. Oke, ini pedoman Hogi juga hampir sama sebenarnya. Nah, tadi adalah low grade seal, kalau high grade seal tentu saja kolposkopi dan langsung rujuk ke dokter SPOG setempat yang terdapat alat kolposkopi. Kendala program screening kanker serviks dengan pasmir. Kenapa saya bilang tadi yang paling cocok adalah tes IVA? Karena kalau pasmir, nih pertama kurang tenaga terlatih. Terus yang kedua harus tersedia peralatan dan bahan untuk pengambilan sediaan. Yang ketiga ketidaksediaan laboratorium proses untuk pembacaan sitologi. Dan ahli patolognya juga belum tersebar sampai ke desa-desa seperti layaknya kita melakukan tes IVA. Kelemahan dari pasmir seperti itu, dia cukup spesifik 91%, tapi tidak cukup sensitif sekitar 50%. Nah, sensitivitas ini terutama sangat dipengaruhi oleh pengambilan sampel dan kualitas dari yang kita ambil sampel tersebut. Bisa aja misalnya terkontaminasi oleh darah, keputihan, atau yang lain-lain sehingga terus kemudian fiksasinya kurang, kemudian harus dikirim lagi ke lab yang agak jauh. Nah, itu sedikit mempengaruhi dari pembacaan dari hasil pasmir tersebut. Nah, ini beberapa rekomendasi sebenarnya. Berapa lama sih sebenarnya kita melakukan pasmir tersebut? Ternyata rata-rata menganjurkan adalah setiap 3 tahun sekali, bahkan ada yang 5 tahun sekali. Mungkin kalau di Indonesia ini selain dilakukan IVA test mungkin setahun sekali, untuk pasmir bisa kita lakukan 2-3 tahun sekali. Kecuali tadi, kalau HPV DNA yang diperiksa mungkin lebih lama, minimal 3 tahun sekali gitu. Jadi kita bisa tahu kalau HPV DNA-nya positif, maka akan dilakukan kolposkopi. Kalau negatif berarti aman, nanti kita ulang lagi 3-5 tahun. Take home message dari pemeriksaan pasmir ini adalah sebenarnya pasmir ini masih digunakan untuk deteksi kanker serviks, terutama kalau yang fasilitasnya memadai. Tentu saja setiap hasil tes screening positif ini harus dievaluasi. Jangan sampai nih sudah di screening, sudah ada hasilnya, tapi nggak diterapi. Ya sama juga bohong. Nanti lama-lama ya buat apa di screening? Justru tujuan screening sini adalah kita meng-cut perjalanan dari kanker serviks tersebut. Kanker serviks dapat dicegah tentu saja dengan deteksi dini baik maupun dari IVA test, pasmir, HPV DNA, bahkan kolposkopi. Terima kasih, mungkin
Sekian yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan mengerti apa yang saya sampaikan, dan saya inginkan peserta sekalian ini dapat melebarkan ilmu yang disampaikan di sini ke teman-teman atau memperlakukan seperti ke pasien, sehingga edukasi ke pasien bagaimana kita dapat mendeteksi dini kanker serviks ini sehingga angka kematian yang disebabkan oleh kanker serviks ini dapat menurun. Terima kasih saya ucapkan atas keikutsertaan untuk workshop ini. Saya tutup materi saya hari ini, nanti mungkin kita lanjutkan dengan diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.